Kembali bersama Mindiarto Jugo Raharjo, saya akan kembali mencoba berbagi sebuah tip yang sering sekali dipertanyakan oleh teman-teman ketika kumpul-kumpul. Pak, saya nih gimana ya? Kok bosen nih kerja? Kok bosen nih jalanin bisnis ini gitu ya? Nah, tapi kalau duitnya nggak bosen, nah itu ya. Baik. Bagaimana cara kita menyikapi keadaan bosan dalam menjalankan sebuah usaha atau sebuah pekerjaan? Kalau kita sudah pada posisi mentok gitu ya, berbagai usaha sudah dicoba, berbagai cara sudah dicoba, tapi tetap aja mentok gitu ya. Maka kalau kita di dalam berbisnis, cobalah cari mitra penguat. Ya, cari mitra penguat, partner penguat atau pemegang saham baru yang Anda tentunya percaya, yang bisa diajak kerjasama, yang memiliki sebuah spirit win-win, memiliki sebuah visi misi sama. Kita cari dan kita ajak mereka sebagai mitra. Jadi dalam arti apa? Kita jangan serakah deh, ya, kita cari penguat. Dengan harapan apa? Mereka bisa mengisi kejenuhan kita, mereka bisa mengisi kekuatan kita, mereka bisa mengisi kelemahan-kelemahan yang kita miliki ini, dan mereka akan memperkuat strategi ataupun bisnis kita. Hal yang kedua adalah perlu secara berkala melakukan sebuah brainstorming. Brainstorming itu urun gagasan ya, urun gagasan, bagaimana pandangannya. Jadi gagasannya bisa saja tidak applied, ya tidak cocok, bahkan cenderung gagasannya itu gila, tapi perlu kita dengarkan. Itu yang disebut dengan brainstorming. Jadi brainstorming jangan pernah dihakimi, wah salah, wah idenya jelek ya. Biarkan saja mengalir dan kita catat, kemudian kita pikir how to do-nya. Kalau ternyata how to do-nya adalah tidak bisa dilakukan, ya berarti ya itu sebagai catatan sendiri. Oke. Ubah metode atau cara atau strategi atau suasana, dan bahkan bikin atau buat sasaran baru dengan capaian bertahap dan terukur. Ya, sering sekali orang itu memiliki sebuah ambisi yang sangat tinggi. Ya, saya bukan tidak setuju dengan sebuah ambisi, sebuah cita-cita, sebuah motivasi yang muluk. Tetapi ketika motivasi itu tidak terukur dan kemudian tidak mampu diterjemahkan menjadi sebuah PDCA, Plan Do Check Action, maka itu hanya sekedar mimpi, maka itu hanya sebagai omong kosong. Hal yang keempat yang perlu kita lakukan adalah libatkan kelompok kerja yang produktif dan kompeten. Jadi ketika kita ketemu dengan tim kelompok orang-orang yang bahkan destruktif, tidak memberikan value di dalam bekerja, di dalam tim, ya jangan libatkan di dalam diskusi karena akan wasting time, buang waktu ya. Jadi kita libatkan orang-orang yang memiliki kerja produktif, karena disitulah sebetulnya kita akan banyak belajar dan menciptakan banyak peluang untuk program perbaikan ya. Jadi libatkan kelompok kerja yang produktif dan kompeten. Hal yang kelima, ini banyak dilakukan oleh banyak perusahaan ya tentunya, tapi ada faktor pasti ada investasinya. Tapi investasi ini sebetulnya adalah proses percepatan, yaitu panggil pakar atau konsultan atau coach yang betul-betul ahli di bidangnya. Ya, dalam kurung saya mengatakan bukan seseorang yang murahan. Ya. Yang murahan. Jadi kita harus yakin juga bahwa setiap konsultan itu punya harga, ya, punya nilai. Dan nilai ini adalah tentunya seimbang dengan bayaran yang kita keluarkan, investasi yang kita keluarkan, juga tentunya seimbang dengan input, masukan, strategi atau gagasan yang akan kita peroleh. Dan kita perlu percaya kepada mereka dengan jam terbang. Nah, prosesnya adalah tentunya butuh seleksi, tentunya butuh track recordnya, butuh juga seberapa mereka punya kompetensi. Nah, ini penting ya. Jadi panggil pakar atau konsultan. Kenapa? Pakar dan konsultan itu adalah sebetulnya orang luar yang berfungsi juga selain memberikan sebuah kreasi solusi, tetapi juga mengendorse, mendukung, mendorong orang-orang internal perusahaan supaya bekerja lebih cepat, lebih produktif, punya sudut pandang baru. Ya, jadi fungsi konsultan sebetulnya membayar konsultan selain jual gagasan dan ide, juga dia adalah yang mendorong internal company untuk bekerja mencapai ini, lakukan ini gitu ya. Oke.
Dan hal lain yang bisa dilakukan adalah tentunya melakukan sebuah reorganisasi atau rekapitalisasi juga. Salam penjualan.